Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah. Wa qala al ulama taqwal ilah madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasul syarri habaila. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 005 RW 07 Komplek TNI AD Ditbek Ang Cibarusah Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali yang seluruhnya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah yang pantas, yang patut, yang layak, yang berhak untuk dipuji. Allah yang maha terpuji, Allah yang maha kaya, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha segalanya. Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha esa. Allah yang maha pengasih penyayang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Johiratan au kanat batinah, baik nikmat johir maupun nikmat batin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, sehingga sampai detik ini kita masih dapat menghirup udara di alam dunia yang fana, masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, masih dapat beraktivitas, masih dapat duduk di majelis ilmu, bersilaturahim, memakmurkan mushola yang kita cintai ini, dan masih dapat melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang lainnya. Juga nikmat sehat walafiat, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Sehingga alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dan atas petunjuk dari Allah, juga tentunya dengan ridhonya Allah, pada hari ini hari Sabtu memasuki hari yang ke-9 di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-8 di bulan Februari tahun 2025. Dalam taklim yang mulia ini, taklim pertemuan yang ke-621, kita dapat kembali bersilaturahim, dapat kembali bermuajahah, beriktikaf, duduk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang mulia ini, di mushola yang kita cintai ini, semata-mata kita luruskan niat hati kita, semata-mata hanya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berbagai macam niat
yang baik yang kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa saudara-saudara kita, dan khususnya kepada kita yang hadir, juga kepada anak-anak kita generasi mendatang. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan yang bertalian dengan urusan dunia dan ataupun urusan akhirat. Semoga seluruhnya oleh Allah diberikan kelancaran, kemudahan, selalu berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam rahmatnya Allah dan dalam ridhonya Allah, juga dalam bimbingan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia paduka alam baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah dalam rangka mensyiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam, di antaranya dengan meramaikan taklim rutin. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, juga mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya bersama rombongan para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin, para kekasihnya Allah, dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan sentosa dan bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, mari kita awali taklim rutin kita pada pagi hari ini, taklim rutin yang ke-621. Kita awali dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan salawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah. Mari kita membaca suratul Fatihah, salawat, dan zikir jalalah yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan saudara-saudara kita. Bitilkani hatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Padahal monggo. Sudah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Tidak. Salam alaika. Salawatullah alaika. Asyarakal kaunu batihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Allah ya salam alaika salawatullah
الوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا مرحبا جد وبلغ كل ما قصد مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواري خير مقعد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah.
seandainya kita membuka kitab-kitab buah karya para ulama salafus shalih al-mutaqaddimin khususnya maupun al-mutaakhirin, khususnya para ulama salaf, yakni para ulama yang hidup di 3 generasi awal permulaan Islam, yaitu 300 abad generasi awal permulaan Islam. Maka kalau umpama kita membuka kitab-kitab karya mereka, khususnya membuka tentang fadail, keutamaan-keutamaan fi thalabil ilmi, di dalam mencari ilmu, itu sangat banyak dan sangat amat menarik. Di antaranya, ini hanya sekedar di antaranya saja, hanya satu saja di antaranya, barang siapa yang istiqomah secara kontinu, secara istimror, secara terus menerus dalam situasi kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih, baik dalam keadaan sedang banyak uang maupun sedang dalam keadaan tidak punya uang, selalu istiqomah menyempatkan dirinya, meluangkan waktunya dengan niat yang kuat untuk selalu duduk hadir di majelis ilmu, maka kelak di hari kiamat ia mendapatkan jaminan oleh Allah akan dikumpulkan yuhsaru ma'an nabiyyin. Oleh Allah ia akan dikumpulkan di hari kiamat bersama rombongan para nabi yang berjumlah 124.000 nabi. Nah, ketika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersama rombongan para nabi, para kekasihnya Allah, tentu ini adalah merupakan suatu kehormatan yang besar buat kita. Ya, ibaratnya lah. Tapi ini pengibaratan sebenarnya nggak sebanding, jauh. Cuma ini hanya untuk lebih memudahkan pemahaman kita lah. Kita ambil tamsil lah. Tapi ini pengibaratan nggak sebanding, nggak ada apa-apanya. Ibaratnya, misal 17 Agustusan kita ikut upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Nah kan, kalau yang lain makan pada berdiri tuh di lapangan. Tapi ada orang-orang tertentu, orang-orang khusus, orang-orang terhormat berada di bawah tenda. Dan mereka semuanya duduk di atas kursi. Dan di depannya ada makanan, ada minuman. Sementara yang lain berdiri. Nah, ibaratnya begitu. Nah, kita ada di rombongan itu. Yang berada di bawah tenda itu. Nah, yang lain kepanasan di hari kiamat. Ribuan tahun lamanya. Kelaparan, ribuan tahun lamanya. Lapar, luar biasa. Dahaga, luar biasa. Tidak menemukan air untuk diminum. Tidak menemukan makanan untuk dimakan. Tapi kita mendapatkan kehormatan dari Allah. Mendapatkan keistimewaan dari Allah. Kita dikumpulkan bersama rombongan para nabi yang berada di bawah arasnya Allah. Dalam keadaan duduk semuanya di atas kursi-kursi yang terbuat dari emas. Dan makanan-makanan dari sorga. Walaupun umpama kita posisinya berada di paling belakang banget. Kursi paling belakang. Tapi alhamdulillah kita berada dalam rombongan itu. Berarti posisi aman udah. Posisi selamat. Posisi bahagia. Posisi sejahtera. Walaupun umpama kita berada di rombongan di barisan paling belakang banget. Tapi masih berada di rombongan mereka. Ini adalah suatu keuntungan buat kita.
Karena di hari kiamat itu manusia begitu banyak dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar untuk dihisab. Coba bayangkan dari mulai umatnya Nabi Adam sampai umat Nabi kita yang terakhir, semuanya akan dihalau, digiring, dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab amalnya. Kita akan mengalami kesengsaraan di sana. Kesengsaraan yang begitu lama, ribuan tahun. Kita di sana nggak bawa makanan, nggak bawa minuman. Bahkan dalam keadaan telanjang semuanya. Kata preman, asik dong. Wow, telanjang, bisa lihat perempuan telanjang. Boro-boro di sana mah. Kita menghadapi situasi kondisi yang mencemaskan, mengkhawatirkan. Boro-boro ingat gituan. Kita ingin selamat. Masya Allah. Nah, kita butuh pahala-pahala seperti ini. Nah, di antaranya keutamaan, keuntungan, keistimewaan orang-orang yang selalu istiqomah, hadir, duduk di pengajian, di majelis ilmu semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi, semata-mata mengharap ridho Allah, maka di antaranya mereka oleh Allah akan dikumpulkan di hari kiamat bersama rombongan para nabi. Yuhsaru ma'an nabiyin, yuhsaruna ma'an nabiyin. Mereka akan dikumpulkan bersama para nabi. Dan nanti di sorga Allah sudah membangunkan sebuah rumah megah, istana megah, mewah, yang dibuat oleh Allah dari yakut hamro'a, yakut berwarna merah delima. Rumah megah tersebut sangat luas, mempunyai 40 pintu. Itu Allah akan membangunkan rumah itu untuk siapapun yang ketika di alam dunia istiqamah, hadir duduk di majelis ilmu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa banallahu lahu baitan fil jannati miyakutatin hamro'a lahu arba'una baban. Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya di dalam sorga sebuah rumah mewah yang dibuat dari yakut berwarna merah. Rumah itu mempunyai 40 pintu. Betapa luasnya itu rumah. Untuk siapa itu? Untuk siapapun yang ketika di alam dunia istiqamah, hadir duduk di majelis ilmu. Yang penting kita benar-benar ikhlas karena Allah, mengharap ridho Allah. Soal yang lain-lainnya itu anggap saja bonus dari Allah. Itu anggap saja keberkahan, seperti selesai ngaji kita nyarak bareng, anggap aja barokah ngaji. Itu jangan jadikan tujuan. Tujuan kita libtiga imardatillah, mencari ridho Allah. Udah titik. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita inginkan pasti oleh Allah akan dipenuhi. Asalkan Allah sudah ridho. Cuma pertanyaannya, Allah sudah ridho belum kepada kita? Jawabannya meneketehe. Mana aku tahu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belum tahu apakah Allah sudah ridho atau belum sama kita, tetap kita terus, jangan pernah bosan, jangan pernah jemu, terus berusaha, terus berupaya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Insya Allah step by step, lama-kelamaan juga Allah akan ridho kepada kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau mau ini bagi para jamaah, kalau mau mengamalkannya, monggo amalkan. Kalau tidak berkenan, ya ora opo-opo, lah basa, enggak masalah. Terutama ketika kita sedang dalam keadaan melakukan berbagai macam sholat sunnah, khususnya walaupun umpama kita laksanakan dalam sholat fardu juga enggak masalah. Cuma kalau kita posisi jadi imam, ya membawa makmum. Di belakang banyak orang, jadi kita harus bijak juga, jangan ego,
jangan mengikuti kehendak sendiri, mengedepankan kehendak sendiri dengan tidak memahami para makmum. Makanya kata Nabi, idza amma ahadukum falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam atau mengimami salat berjamaah, falyukhaffif, maka hendaklah meringankan salatnya. Artinya standar lah. Terlalu lama jangan, terlalu cepat jangan, standar lah. Terutama bisa dilaksanakan ketika kita melakukan berbagai macam salat sunnah. Baik salat sunnah yang kita lakukan di siang hari maupun salat-salat sunnah yang kita lakukan di malam hari. Nah, pada waktu melakukan sujud terakhir itu kita dianjurkan, diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Karena salah satu di antara situasi kondisi seorang hamba Allah sangat dekat kepada Allah, yaitu dikala ia sedang bersujud. Dan ketika kita bersujud, dalam hati kita sujud kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Harus ada tujuan ke arah sana. Jangan asal sujud tapi nggak jelas tujuannya. Kita sujud itu kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Menempelkan hidung kita, jidat kita di atas permukaan bumi. Kita tujuannya sujud di hadapan Allah. Nah, boleh kita baca doa, di antaranya doa yang paling terbaik, doa yang paling terafdol untuk kita baca di saat kita sedang melakukan sujud terakhir, baik di dalam sholat sunnah maupun di dalam sholat fardu. Pertama, minta husnul khotimah, itu yang terbaik. Jangan minta nambah istri, jangan. Ya Allah, tambahkan istri saya yang bernama husnul khotimah. Jangan. Minta husnul khotimah. Membacanya bisa Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allah, atau boleh Allahumma rzuqni husnal khotimah. Sama aja. Kalau Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, artinya ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu husnul khotimah. Kalau Allahumma rzuqni husnal khotimah, artinya ya Allah, berikanlah rizki kepadaku berupa husnul khotimah. Karena tidak ada rizki yang paling terbaik melainkan rizki berupa husnul khotimah. Bahagia atau celaka manusia itu lihat ketika akan menghembuskan napas terakhirnya. Itu patokannya. Walaupun ketika hidup rajin ibadah, segala terpenuhi, kebutuhannya selalu terpenuhi, tapi lihat, kalau di saat menghembuskan napasnya yang terakhir, meninggal dunia dalam keadaan suul khotimah, itu celaka untuk selama-lamanya. Di neraka selamanya. Patokannya ketika mati, bukan ketika hidup. Itu penting banget kita minta husnul khotimah di saat kita sedang bersujud, di saat kita sedang posisi dekat kepada Allah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Pendek masa nggak hafal? Atau boleh Allahumma rzuqni husnal khotimah. Rizki berupa husnul khotimah khairu minad dunya wa ma fiha. Itu nilainya jauh lebih baik, jauh lebih berharga daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta seluruh isinya yang ada di antara keduanya. Dengan husnul khotimah kita akan menjadi ahli surga. Di surga kita akan bahagia. Itu yang pertama. Itu kalau mau silahkan amalkan. Kalau nggak mau ya ora opo-opo. Yang kedua, minta kesempatan taubat nasuha sebelum dicabut nyawa. Gimana doanya? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berilah aku rezeki
taubat nasuha sebelum aku meninggal dunia. Terus minta rezeki seperti itu. Ini kadang-kadang kita minta rezeki berupa materi melulu. Ya Allah, beri aku uang yang banyak, emas yang banyak, inten yang banyak, permata yang banyak, makanan yang banyak, minuman yang banyak, rumah yang banyak, perusahaan yang banyak di mana-mana, istri yang banyak di mana. Mintanya hal-hal sebatas dunia saja. Padahal kita akan mati. Dan kita ingin diberi kesempatan oleh Allah dengan kehendak Allah, atas kemauan Allah, atas rezeki dari Allah, kita dikasih rezeki sebelum kita menghembuskan napas kita yang terakhir. Allah kasih kesempatan kepada kita taubat nasuh. Masya Allah. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat nasuha dari dosanya bagaikan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Bersih, diampuni oleh Allah, seperti bayi yang baru lahir. Nah, kita ingin seperti itu. Dunia memang perlu, tapi jangan dunia saja. Untuk akhirat pikirkan bagaimana nasib kita nanti di alam kubur, bagaimana nasib kita nanti di hari kiamat, bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Pikirkan itu. Dunia mah sementara, akan ditinggal semuanya. Itu yang kedua. Apa doanya tadi? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang pertama tadi masih ingat ya? Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Atau boleh Allahumma rzuqni husnal khotimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ala dinika, atas agamamu, agama Islam yang engkau ridhoi. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Dan di hari kiamat Allah hanya akan menerima agama Islam. Mana dalilnya? Buka Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 85 yang berbunyi wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali agamanya itu tidak akan diterima darinya, dan ia di hari kiamat akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sangat amat merugi. Nauzubillah min dzalik. Maka yuk kita jaga keislaman kita jaga keimanan kita dengan cara bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Insya Allah dengan cara bertakwa kepada Allah, keimanan kita, keislaman kita, ihsan kita akan dijaga oleh Allah sampai terbawa mati, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itu rezeki yang terbaik, husnul khotimah. Rezeki yang terbaik husnul khotimah. Kalau istri yang terbaik, istri husnul khotimah namanya. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Yang ketiga, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Kalau umpama salat yang kita lakukan, salat tahajud, salat taubat, salat wudu, salat istikharah, salat hajat dan salat sunnah lainnya, kita melakukannya sendiri, silahkan perbanyak doa di dalam sujud. Misalnya ditambah ya jal jalali wa ikram amitni alal iman wal islam wal ihsan wa ala akidati ahli sunnah wal jamaah wa ala kalimati taqwa la ilaha illallah. Silakan perbanyak doa dalam sujud. Masya Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kita mau memperbanyak doa di dalam sujud terakhir ketika sholat, jangan posisi jadi imam, jangan. Jadi imam cukup yang tadi aja 3.
Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika walau. Itu enggak kelamaan, cukup standar. Setelah kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, diam dulu sejenak, namanya tumanina. Lamanya diam kira-kira ukuran bacaan kepada Allah. Nah, setelah kita tumanina baru baca yang tadi, Allahumma inni as'aluka husnal khotim. Dicamkan mananya dalam hati. Jadi berdoanya jangan sebatas di lisan doang, tapi harus sampai ke hati kita. Camkan mananya. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon husnul khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berilah aku rezeki berupa taubat nasuha sebelum aku mati. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala taatika. Wahai Allah Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu, agama Islam, dan atas taat kepadamu sampai akhir hayat. Itulah kematian yang terbaik, husnul khotimah. Mati yang terbaik cuma dua kalau menurut saya. Kalau menurut yang lain saya nggak tahu. Satu, mati husnul khotimah. Dua, mati syahid. Udah cuma dua. Mati yang terpuruk, mati dalam keadaan kafir, terburuk itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, oleh karena kita masih berada di bulan Sya'ban dan hari ini adalah merupakan hari yang ke-9 di bulan Sya'ban. Kurang lebih sekitar 7 hari lagi kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Tepatnya malam Jumat tanggal 13 Februari. Hari Kamisnya tanggal 13 Februari itu tanggal 14 Sya'ban. Begitu matahari terbenam di waktu maghrib itu sudah masuk malam 15 Sya'ban. Biasanya kita setelah selesai berjamaah maghrib, ba'da maghrib kita berjamaah membaca Yasin 3 kali dengan niat semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Sebenarnya bukan hanya Yasin saja. Pokoknya intinya di malam nisfu Sya'ban kita banyak melakukan kebaikan lah. Banyak melakukan amal soleh, banyak melakukan amal ibadah. Ibadah-ibadah sunnah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam rangka untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Allah, dan harapan kita catatan dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang telah dicatat oleh malaikat atid dalam buku catatan beramal oleh Allah dihapus, kemudian dilaporkan kepada Allah dalam keadaan baik semua. Nah, kita seperti itu. Karena pada malam Sya'ban itu buku catatan amal kita dinaikkan, diangkat, dilaporkan ke Allah, lalu kemudian diganti dengan buku catatan amal yang baru untuk mencatat amal perbuatan kita baik atau buruk setahun ke depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, yarfa'ullahu a'malal ibad kullaha bihadza syahr. Allah akan mengangkat, menaikkan amal-amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya di bulan ini, yakni malam nisfu Sya'ban. Kalau bisa jangan tidur. Ngapain? Ya beribadah kepada Allah, bukan gaplehan. Beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada malam nisfu Sya'ban Allah berfirman, "Ala min mustaghfirin fa'aghfirullah. Ala min mustarjikin fa'arjukuhu. Ala min mubtalin au'afiyahu hatta yatu al-fajr." Allah berfirman, adakah yang memohon ampunan kepadaku malam ini? Niscaya aku akan mengampuninya. Adakah yang memohon rezeki kepadaku malam ini? Niscaya aku akan memberinya rezeki. Tentu rezeki yang terbaik. Adakah yang mohon sembuh dari penyakit, yang mohon sehat badannya? Tentu aku akan menyehatkannya, menyembuhkan penyakitnya. Perbanyak doa di malam nisfu Sya'ban dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya Rasulullah menjelang datangnya malam nisfu Sya'ban, Rasulullah berpuasa. Rasulullah itu puasanya kalau dalam tempo seminggu 7 hari, beliau puasanya 2 hari, Senin dan Kamis. Itu puasa Senin Kamis itu puasa sunnah Rasul. Kalau kita melakukannya berarti kita menghidupkan sunnah Rasul. Insya Allah bapak-bapak mampu, kalau saya belum mampu. Pak Dani rajin tuh Senin Kamisnya. Kalau lagi puasa beliau, kalau lagi enggak ya enggak. Ya lumayan lah. Sekalipun bolong-bolong juga, jarang-jarang juga lumayan. Daripada sama sekali tidak ingat puasa Senin Kamis. Nah, ketika ditanya kenapa setiap hari Senin, setiap hari Kamis, kulla yaumil isnain wa kulla yaumil khamis yasumu. Kenapa setiap hari Senin, setiap hari Kamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa? Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'mal kulla yaumil isnain wal khamis fa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaim. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah. Beliau Rasulullah bersabda begini, tu'radul a'malu, amal-amal perbuatan itu akan diajukan, akan dinaikkan, akan dilaporkan kepada Allah dalam tempo seminggu, kulla yaumil isnain wal khamis, setiap hari Senin dan hari Kamis. Beliau bersabda, Pak uhibbu, aku ingin, Pak uhibbu, maka aku ingin sekali, yuqradu amali, ketika amalku dinaikkan ke langit, ketika amalku dilaporkan, aku ingin wa ana shaim, sedangkan aku sedang dalam keadaan puasa. Nah, Rasulullah selalu pengen begitu. Rasulullah selalu ingin amalnya, ketika amalnya dinaikkan ke langit, beliau ingin dalam keadaan sedang puasa. Makanya beliau setiap hari Senin, setiap hari Kamis selalu berpuasa. Kita ya ikuti kalau mampu. Insya Allah mampu kalau mau. Cuma masalahnya kan ada yang mampu tapi tidak mau, dan sebaliknya ada yang mau tapi tidak mampu. Yang mampu tidak mau itu saya. Yang mau tidak mampu itu Pak Dani. Nah, yang langka dua-duanya kumpul tuh, ya mau ya mampu. Enggak cukup mau doang, harus ada kemampuan. Enggak cukup mampu doang, harus ada kemauan. Mampu dan mampu, mampu dan mau dan mampu. Itu penting. Ya bapak-bapak sebenarnya mampu kawin lagi, tapi kan nggak mau. Apa gimana? Dapat balik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam tempo seminggu. Kalau dalam tempo setahun, itu amal kita dinaikannya setiap malam nisfu Sya'ban. Ini pas banget nih. Tanggal 15 Sya'ban itu hari Jumat. Pas banget tuh. Kita puasanya dari hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, pas banget itu. Ayamul Bid. Rabunya 13 Sya'ban itu pas. Kamisnya 14 Sya'ban. Jumatnya 15 Sya'ban. Pas itu Ayamul Bid. Puasa yang biasa dilakukan Rasulullah setiap bulan 3 hari, yaitu puasa Ayamul Bid. Setiap tanggal 13, 14, 15 dalam bulan-bulan Islam. Beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim
dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Shaumu salasati ayyam min kulli syahrin, shaumud dahri kullihi." Berpuasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam adalah pahalanya sama dengan pahala puasa sepanjang tahun. Kalau umpama kita berpuasa tiap bulan dari bulan-bulan Islam 3 hari selama setahun, berarti 3 kali 12 bulan sama dengan 36. Kata Allah, man ja'a bil hasanati falahu asru amsa liha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka baginya 10 kali lipat ganda. Berarti 36 dikali 10 sama dengan 360. 360 itu adalah jumlah hari dalam setahun. Ada 360 hari. Berarti kalau Pak Budi misalnya setiap bulan dari bulan-bulan Islam selalu berpuasa 3 hari, nah, itu berarti Pak Budi dapat pahala puasa sepanjang tahun. Luar biasa. Saya kecipratan sedikit kebagian saya. Pak Budi yang puasanya, saya kecipratan dikit. Karena ilmunya dari saya. Itu. Kan yang mahal ilmunya. Kalau nggak ada ilmu kita nggak mengamalkan. Coba saya nanya. Mobil yang paling termahal harganya mobil Lamborghini apa Alphard? Apa-apa? Hah? Apa Pak? Ducati. Saya nyebutnya aja nggak bisa saya itu. Nyebut namanya aja saya nggak bisa. Apalagi belinya saya. Apa namanya? Ducati. Berapa harga itu? 5 miliar. 5 miliar. Masya Allah. Itu 5 miliar kalau dibeliin kerupuk. Langit. Kemudian kerupuknya ditaburin tuh ke Cibarusah. Kayaknya Cibarusah ketutup kerupuk semua. 5 miliar. Apalagi dibeliin cincau. 5 miliar. Kaduti ya? Ducati. Oh, Ducati. Nah, itu mobil Ducati, mobil mewah, harganya 5 miliar. Kata kita mahal karena kita nggak punya duitnya. Tapi kata orang berduit, wah kecil, 5 miliar nggak ada apa-apanya. Orang-orang yang hasil korupsi tuh miliaran, kecil dia mah, ya duit rakyat. Nah, para jamaah, itu sebenarnya ada yang lebih mahal dari harganya 5 miliar apa? Ilmu. Orang yang punya ilmu sehingga orang tersebut bisa menciptakan mobil Ducati, itu ilmunya mahal itu. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika umpama siapapun mau melaksanakan puasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam, kata Rasulullah, "Ija sumta minas syahri salasan pasum salasa asrota wa arba'a asrota wa khamsa asrota." Ini hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Dzar. Kata Rasulullah, apabila engkau hendak berpuasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam seperti bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau Ramadan satu bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka kata Rasulullah, pasum salasa asrota wa arba'a asrota wa khamsa asrota. Maka hendaklah engkau berpuasa pada tanggal 13-nya, pada tanggal 14-nya, dan pada tanggal 15-nya. Yuk kita puasa besok ya. Niat dari sekarang ya. Minimal niat dulu deh. Ya kalau niat aja nggak ada, gimana puasanya? Niat aja yang ringan, cuma niat doang di hati nggak ada, apalagi puasanya. Minimal niat lah. Niatnya aja udah dapat pahala 1. Tapi kalau direalisasikan niatnya jadi amal, itu ditambah 10. Apalagi bulan Syaban dikali 700 lipat ganda, masya Allah. Kita puasa besok tanggal 13, 14, 15 Syaban, yaitu hari Rabu, Kamis, Jumat, bertepatan dengan tanggal 12, 13, 14 Februari ya. Betul ya. 12, 13, 14 Februari. Insya Allah. Kita niat dari sekarang kita puasa. Sahur. Kata Nabi, tasaharu fa inna fi sahur barokah. Kalau kalian mau mengerjakan puasa esok hari, maka sahurlah malam harinya. Sahurnya pakai daging, jangan pakai teri. Biar puasa semangat. Beli daging. Malam Rabu kita mau sahur nih. Hari Selasanya ke pasar beli daging tuh. Nggak usah banyak-banyak, 10 kilo. Kalau kelebihan, lempar ke rumah saya.
Susah amat. Dilempar kepada juga gak apa-apa, kepada dia. Oh, kirim. Nganterin buat sahur tuh. Alhamdulillah. Para jamaah, demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam tali yang mulia ini. Jadi jangan lupa doa yang tadi tuh. Di dalam sujud pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Baru kita bangun, langsung duduk tahiyat akhir, duduk tawaruk, baca tasahud tahiyat sampai akhir, kemudian salam. Nah, ketika salam kita dianjurkan membaca doa. Ada hadisnya. Asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma adhib annil hamma wal huzna. Itu doa mengusap muka di saat kita selesai mengucapkan salam di dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma adhib annil hamma wal huzna. Bahkan kalau mau nih setelah salam pertama, assalamualaikum warahmatullah. Kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa, jangan usil. Baca ya Rabbi balighna najuru. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Nah, kemudian baru asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma adhib annil hamma wal huzna. Demikian para jamaah, mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami. Dan jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami, keturunan kami orang-orang yang selalu Engkau berkahi. Ya Allah, apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, barokahkanlah untuk kami di dunia dan di akhirat. Tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Dan tambahkanlah kepada kami amal soleh, amal kebaikan yang banyak, amal kebaikan yang sempurna, amal kebaikan yang Engkau terima. Dan tambahkanlah kepada kami harta yang banyak, harta yang barokah, harta yang halal untuk mendukung ibadah kepadamu dan untuk mendukung syiar agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.